Jadi menurut penelitian-penelitian psikologi, orang itu akan lebih mudah percaya ketika sekarang kita masuk ke materi, yaitu cara meyakinkan dia. Ya. Kadang-kadang suka ada calon customer atau orang lain atau lawan bicara Anda itu yang skeptis pada Anda, apalagi yang baru ketemu, dan itu wajar banget. Ya, emang beneran ya ini produknya bagus ya, emang ini ya gitu. Skeptis itu wajar sekali psikologis. Anda juga mungkin kalau mau beli sesuatu, kadang-kadang kan suka skeptis juga ya. Ini bener nggak nih? Atau jangan-jangan bualan si emangnya aja, bualan yang jualnya aja. Nah, ada cara-cara gimana orang itu bisa yakin dengan apa yang Anda jual atau apa yang Anda katakan. Ya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah ketika Anda memiliki authority, ya, ketika Anda expertise di bidang tersebut, itu biasanya orang ngedengerin iya aja. Misal, contohnya saya misalnya expert di bidang grafologi, maka ketika saya membahas tentang grafologi, orang biasanya umumnya itu akan iya aja. Ya, apalagi yang tahu ya, maksudnya tahu Kang Afif ini adalah expert di situ. Atau misalnya saya ini misalnya expert di bidang misalnya psikologi marketing. Sehingga ketika Anda baru ketemu saya memberitahu ini, Anda iya saja. Ya. Nah, itulah contoh yang pertama, karena menguasai di bidang tersebut. Anda ahli di bidang mobil, motor, mekanika, otomotif. Ketika membahas ngasih tahu orang, oh ini bensinnya nih yang pasti ada kebuka sedikit nih, orang akan langsung percaya meskipun Anda belum melihat. Itu adalah yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau saya itu nggak expert di bidang itu? Saya mau jualan ini air misalnya, ya, tapi saya bukan ahli air. Bagaimana cara meyakinkan Anda? Bagaimana cara meyakinkan orang lain? Yang pertama, ini ada dua nih, ya. Kalau tadi kan itu authority, ya. Yang pertama itu adalah Anda bisa menggunakan data dan fakta. Ya, biasanya ketika Anda menggunakan data dan fakta itu sulit untuk didebatkan. Ya, jadi sebelum Anda menyampaikan atau menjual sesuatu, Anda coba cari dulu data itu selengkap-lengkapnya. Oh, air ini ternyata bagus ya. Oh, ini kandungannya bagus. Oh, ini menyehatkan. Oh, ini kandungan ininya apa? Ini apa? Oh, dari penelitian apa yang Hashimoto siapa yang air itu ya gitu. Oh, ini bagus, ini apa dan sebagainya, dampaknya apa ya gitu. Nah, sehingga ketika menyampaikan itu Anda based on data. Bu, ini ya dari data orang yang minum ini ya dari itu ternyata tingkat yang sembuhnya banyak. Ini bisa mencernakan ini buktinya di sini, sumbernya di sini. Nah, itu adalah cara pertama. Tapi untuk data itu hati-hati, jangan sampai data yang Anda pakai itu hoax, ya. Karena sekalinya data yang Anda pakai itu palsu dan orang itu tahu, ya, maka sama dengan Anda tidak dipercaya lagi nantinya. Jadi itulah cara pertama, by data, by angka, by fakta. Cara kedua yaitu, nah ini menarik, yaitu adalah gunakan pihak ketiga, gunakan orang lain, gunakan kata-kata orang lain, ya. Mau testimonial boleh, mau kata dia boleh, mau biar dia yang bicara boleh, gitu. Nah, ini menarik, ya. Jadi menurut penelitian-penelitian psikologi, orang itu akan lebih mudah percaya ketika mendengar dari kata orang dibandingkan kata penjualnya langsung. Misalnya Anda penjualnya nih, dibandingkan mendengar dari kata Anda, dia lebih percaya dari orang lain. Ya gitu. Anda mau beli handphone, ya, penjual tokonya udah bilang ini bagus, tapi biasanya Anda nggak percaya begitu aja. Anda nanya ke teman Anda, ini bagus nggak sih, benar nggak sih, ya kan gitu. Ya, itulah kenapa saat ini web developer, kalau Anda bikin website, ya gitu, landing page, halaman penjualan, atau Anda bikin brosur, ya, itu wajib mencantumkan testimoni kata orang lain. Ya, testimonial, review itu adalah social proof yang bisa meningkatkan keyakinan seseorang. Ya, jadi berdampak positif terhadap keyakinan orang lain, calon pembeli. Coba saya tanya pada Anda, siapa di antara Anda yang kalau mau beli sesuatu, misalnya di toko online, ya, itu melihat dulu bintangnya, baca dulu reviewnya. Setelah baca, baru Anda yakin, baru beli. Ada yang kayak gitu? Ada ya? Nah, berkaitan dengan testimoni ya gitu. Bagaimana kalau Anda belum mempunyai testimoni dan Anda ingin jualan ya? Misalnya nih, Anda misalnya jualan selang. Tahu ya selang air?
kemudian ada calon pelanggannya nanyain kayak gini, Mas, awet nggak selangnya? Takutnya cepat rusak, Nah, daripada Anda jawab, awet kok, ini awet, ya bisa 3 tahun awet. Nah, daripada Anda menjawab seperti itu, sebenarnya nggak apa-apa jawab kayak gitu juga. Tapi impact-nya akan lebih besar ketika Anda itu menyebutkan seperti ini. Ini kebetulan tetangga saya menggunakan selang ini udah 4 tahun dan masih bagus-bagus aja. Nah gitu. Jadi itu juga kata orang menggunakan pihak ketiga, ya. Nah itu adalah salah satu contohnya. Kemudian contoh lagi misalnya, jadi menggunakan orang lain tuh bisa testimoni, bisa menggunakan quotes juga bisa, ya, quote atau endorse itu bisa juga, ya, pakailah produk Kang Afif misalnya, ya, ini itu juga bisa, ya. Dan kalau Anda perhatikan perusahaan-perusahaan itu kan sekarang era brandingnya era 4.0 atau 5.0, branding ya, branding. Kalau nggak salah masuk ke 5.0 kalau nggak salah, ya gitu era brandingnya. Jadi branding itu gini, dulu perusahaan-perusahaan awal kalau jual produk itu mereka lebih fokus pada produknya. Ini produknya bagus, ini memorinya segini, ini gitu. Itu zaman 70-80-an tahun itu, ya, fokus ke sini. Kemudian branding berikutnya itu mulai ke orangnya. Nah, jadi Anda dengan menggunakan produk ini, pekerjaan Anda lebih cepat beres. Jadi lebih ke orangnya, benefitnya. Kemudian terus. Nah, saat ini itu branding saat ini tuh lebih banyak ke komunal, ke community. Jadi dari mulut ke mulut. Karena mereka mengetahui kalau orang ini bilang ke kelompoknya, orang itu akan jauh lebih percaya dengan produk saya. Sebenarnya dari dulu ya, makanya kenapa iklan itu menggunakan artis, kenapa menggunakan public figure, ada reasonnya, ada alasannya. Bukan karena, oh dia terkenal, enggak. Karena secara psikologis, oh dia aja pakai. Ya kan gitu, apalagi kalau ngefans sama dia. Misalnya dulu Nike atau Reebok tuh, yang Nike yang diiklanin sama Michael Jordan, ya gitu. Nah, ngefans sama Michael Jordan, ya, oh fans saya, idola saya aja seperti itu, saya ini juga. Nah, itu bisa juga, ya. Nah, itu ada teknik menggunakan pihak ketiga. Dan saat ini sudah banyak jasa-jasa influencer yang bisa Anda pakai. Ya, kalau Anda bergerak di Instagram, Anda di Facebook, ya, jualan produk di situ, itu udah banyak pihak ketiga jasa yang menjadi layanan ini, ya.